Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mendiskusikan tentang kias. Saya sendiri Nopasari. Dan saya Ratna Asia. Teman kita yaitu Kak Ratna. Saya ingin bertanya, Kak. Boleh, silakan. Iya. Apa sih pengertian dari kias itu? Boleh tolong dijelaskan? Menurut saya, pengertian kias itu secara definisinya pengukuran dalam bahasanya, berarti menafsirkan sesuatu dan menyamakannya. Nah, oleh karena itu ukuran dengan si anu misalnya artinya dia tidak setara dengan dia. Secara terminologisnya, kita itu mengambil sesuatu seperti hukum tersebut di antara apa yang tidak disebutkan dengan menggabungkannya. Iya, baik. Sudah kita dengarkan pengertian dari kias yang dijelaskan oleh Kak Ratna tadi. Nah, setelah pengertian kias itu kan ada kehujahan. Nah, pada ayat keberapa sih, Kak, yang terkandung di dalam Al-Quran? Nah, kalau dia tuh udah ada dalam 2 surah. Yang pertama surah An-Nahl ayat 90, dan yang kedua Quran surah Al-Hasyr ayat kedua. Nah, surahnya akan dibacakan oleh Kak Nova. Baik, ya. Silakan Kak. Baiklah, di sini saya akan membacakan Quran surah Al-Hasyr pada ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qazafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum biaydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Lanjut pada Quran surah An-Nahl, yaitu pada ayat ke-90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul 'azim. Baik, terjemahannya akan dibacakan oleh Kak Ratna. Kepada Kak Ratna dipersilakan. Iya, boleh. Nah, sudah kita dengarkan tadi pembacaan Quran surah Al-Hasyr dan An-Nahl dari Kak Nova. Di sini saya akan membacakan Quran surah Al-Hasyr. Artinya, dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan atau siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka, dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Lanjut, arti dari Quran surah An-Nahl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia
melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ya baik, tadi kita sudah dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Nah, di sini saya ingin bertanya lagi kepada Kak Ratna, apa sih dan ada berapa rukun-rukun di dalam kias itu? Nah, boleh dijelaskan Kak Ratna? Iya, boleh. Sepengetahuan saya, rukun itu ada 4. Yang pertama asal, yang kedua usul, yang ketiga cabang, dan yang keempat itu alasan. Nah, alasan usul itu adalah apa yang dicurangi, cabangnya apa yang dicurangi, dan alasannya itu adalah keterangan yang menggabungkan asal usul dan cabang itu. Dan hukumnya adalah apa yang dibuktikan terhadap cabang itu setelah dibuktikannya asal usulnya. Nah, lanjut lagi mengenai kondisi pengukuran itu, 1. Keputusan asli itu harus dibuktikan, karena kalau tidak terbukti maka batal. Yang kedua, cabang tidak dapat dibangun di atasnya. Keputusan yang ditetapkan harus mengenai asal linguistik. Tidak valid mengukurnya karena penelitian kami hanya analogi hukum, bahwa hukum aslinya tidak boleh diubah dari perumpamaan sunnah seperti meneruskan puasa dan makan dan minum, karena lupa dan perempuan tersebut membatalkan puasa karena ada sesuatu yang tidak tersiksa pada puasa tersebut. Lanjut lagi mengenai kondisi cabang itu, bahwa keputusan cabang itu tidak didahulukan dari keputusan yang semula, karena baginya keputusan itu perlu dibuktikan terlebih dahulu sebelum sebabnya, maka terbukti tanpa pembuktian karena dibuktikan itu adalah alasan ada, dan itu tidak benar. Sebagaimana sebagian ulama Syafi'i, analogi wudu dengan tayamum adalah kewajiban berniat melakukan kesucian kesalahan, karena wudu diwajibkan sebelum hijrah dan tayamum setelahnya. Alasan pencabutan harus sama dengan alasan aslinya. Keputusan di cabang harus sama dengan keputusan ayat di cabang asli. Nah, baiklah, itu saja penjelasan saya tentang rukun. Iya, terima kasih kepada Kak Ratna. Tadi kita sudah mendengarkan apa itu pengertian dari kias dan kehujahan dan rukun-rukun di dalam kias. Sekarang giliran saya ya Kak yang bertanya kepada Kakak, apa sih Kak dalam kias itu syarat-syaratnya? Ya, di dalam kias itu ada 2 syarat, yaitu yang pertama ada syarat furu, yang kedua syarat ilat. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu syarat furu. Syarat furu itu disebut musyabbah, yang diserupakan, dan makis atau yang dikiaskan. Nah, dalam konteks kias, furu itu diartikan sebagai kasus yang ingin disamakan kepada asl, karena tidak adanya nas yang secara jelas menyebutkannya hukum. Furu juga diproses untuk disamakan dengan asl dalam penerapan hukumnya. Nah, furu juga yang belum jelas status hukumnya dianggap memiliki kesamaan dengan as. Kesamaan atau titik temu di antara furu dan as ini disebut dengan ilat. Nah, adapun yang kedua yaitu ilat. Ilat adalah arti ilat sebagai hujjah atau alasan. Definisi lainnya dari ilat yaitu kemaslahatan yang diperhatikan oleh syariat. Rukun keempat ini yang menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan kias. Selanjutnya itu ada macam-macam kias Kak. Boleh Kak jelaskan Kak? Ya baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam kias, yaitu ada 4 macam-macam kias. Yang pertama ada kias aula, terus yang kedua ada kias musawi, dan yang ketiga ada kias adaf, dan yang keempat ada kias dilalah. Nah, baik,
saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu ada kias aula. Nah, contohnya itu misal Allah melalui Al-Quran atau Rasulnya telah mengharamkan suatu hal yang jumlahnya sedikit. Apabila jumlah sedikit saja diharamkan, maka yang kuantitasnya banyak lebih diharamkan lagi. Begitu juga dengan pujian yang Allah beri kepada hamba yang sedikit ketaatannya. Maka seorang hamba yang melakukan lebih banyak taat, maka akan lebih terpuji lagi. Nah, di sini sebagai contoh firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Nah, yang kedua, ada kias musawi. Kias musawi ini memiliki kekuatan ilat yang sama pada furu dan asnya. Ada ulama yang menyatakan bahwa apapun yang berstatus halal, maka halal baginya. Begitu juga sesuatu yang haram, maka haramlah baginya. Disebutkan juga contoh dari sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menjual hamba sahaya laki-laki yang memiliki harta, maka harta yang dimiliki hamba sahaya itu menjadi milik pembelinya, kecuali apabila penjual mensyaratkan hal lain. Nah, pada contoh di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan hamba sahaya laki-laki, tetapi ketentuan yang dijelaskan oleh Rasulullah tersebut juga berlaku untuk hamba sahaya perempuan. Nah, yang ketiga yaitu ada kias adab. Kias ini memiliki ilat pada furu yang lebih lemah dari aslunya. Misal, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Adapun yang artinya kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian anak-anaknya dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, dikatakan bahwa tugas ayah itu adalah menafkahi anak-anaknya, dan ilat hukum pada ayat ini adalah hubungan darah anak dan ayahnya. Maka apabila kondisi bapaknya sudah tidak sanggup memberi nafkah pada anaknya, sementara anak-anaknya sudah mapan atau sudah bisa mencari uang sendiri, maka anak berkewajiban merawat dan menafkahi ayahnya. Kondisi tersebut yakni kewajiban anak menafkahi orang tuanya apabila sudah mapan didasarkan pada kias. Nah, yang keempat, ada kias keempat yaitu ada kias al-adna. Kias ini melihat di mana ilatnya yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang terdapat dalam as. Misalnya, sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras, bir, umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang ada pada minuman keras, khamar, yang diharamkan dalam surah Al-Maidah ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah,
Qiyas adalah usaha manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berusaha menjalani kehidupan yang sesuai syariatnya. Usaha umatnya ini kemudian dijelaskan kembali melalui firman Allah dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, itulah penjelasan dari saya tentang syarat-syarat dan macam-macam qiyas. Baiklah, itulah tadi penjelasan kami tentang qiyas. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya Ratna Asyah dan Saya Nopasari. kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.